apa, capek lah mau bikin ini banyak kerja ini. Iya, paham. Kerjaan besar atau kecil itu sama sistemnya. Ya, ya, ya. Kalau invoice-nya pun 3, figurnya kecil, invoice-nya juga 3, figurnya besar juga invoice-nya 3. Jadi dokumen itu sama, kerja cuma figurnya aja yang berbeda. Ya, ya, ya. Betul. Jadi sampaikan, saya cuma mau tahu face value-nya. Ya, Face ya. value total, face value-nya itu berapa? Trial nggak jadi masalah. Ya, Kita ya. bisa terima karena kita perusahaan sudah siap di Dubai. Ya, siap. Jadi untuk trial awal kurang lebih 50 juta dolar, Pak ya. Ya, nanti kalau dia mau 2 juta, 3 juta siapin aja kita di dalam kontrak. Nanti franchise yang kedua 50 juta kita oke. Oke. Nah, total kontraknya nanti baru kita di dalam kontrak itu nanti lebih jelas. Maksudnya oke, awal 1 juta, terus kedua 50, terus ketiganya dengan masuk 100 juta, 200 juta, no problem. Ya, Tidak ya. masalah itu. Oke. Cuma kita mau tahu face value-nya, total face value-nya berapa. Ya, ya. Nah, sama rasionya ya, face value dengan rasionya seperti apa mereka offer. Kalau kita cara kita kan belum tahu kan rasionya seperti apa yang di offer dari pihak sana, tapi kita bisa estimate lah kita punya rasio seperti apa. Ya, ya, ya. Nah, macam kita dengannya si Oman kan udah dapat tahu kan rasionya berapa kita mau kan? Ya, Nah, ya. seperti itu. Kalau mereka tidak tahu rasionya seperti apa, kita bisa offer rasio kita seperti apa, begitu aja. Oke, Kalau dia oke. offer, jujur aja sama kita, tinggal kita pilih nego seperti apa kita mau itu aja. Oke, oke. Pak, Ya. confirm Pak, satu hal Pak, kalau skemanya skema pola SBLC memungkinkan juga nggak Pak? Nah, SBLC itu mau dimonetize Pak, itu ribet kerjanya Pak. Nanti mau kirim kalau SBLC kan mau dikirim Swift lagi Pak. Itu Swift nanti kan ada masalah pembayaran lagi. Lebih bagus kita main 103 Pak, langsung aja. Oke. Menjadi prefer adalah yang MT103 Pak ya? Ya, MT103 wire transfer ya, atau cash transfer. Kita tidak mau 103 mandek ya. Kalau 103 mandek itu sama seperti bermain di luar, itu tidak jelas, tidak ada uang, cuma air sweep-nya 103, kita tidak mau. Kita mau ada cash, wire transfer atau TT. Itu baru kita tahu ada physical uangnya. Itu harus dipaham ya 103-nya. Paham Pak. Ada pihak cuma mengatakan, Pak, saya bisa kirim 103, tapi belakangnya nggak ada cash, nggak ada TT, kita nggak mau. Karena itu 103 cuma sweep-nya aja, tapi barangnya nggak ada, kita nggak mau. Ngerti ya? Iya, iya, paham Pak, paham Pak. Oke, jadi begitu aja. Minta face value-nya sama ratio-nya. Nanti kita bicara. CIS-nya sudah kita ada. Kita mau lihat CIS daripada sendernya dulu, baru kita kirim kita punya CIS. Jadi gini, Coach Mario, Ya. ya, saya meneruskan. Kami ini memang ada wacana yang sama seperti case-nya Pak Joko ya. Cuman sendernya ini yang kami jalani itu dari Oman Pak. Mereka sudah sampaikan bahasanya itu face value-nya itu total 100 euro Pak. 100 euro ya. Proyek, ya total value-nya Pak untuk project biodiesel dan smelter di Sulawesi Tenggara. Kami sudah bicara dengan pemilik proyeknya seperti Pak Joko. Dokumennya, feasibility, CNC semua Pak sudah terperiksa dan terdaftar di SDM Kementerian ya Pak. Ya, ya, Mereka ya. sudah di Jakarta kemarin ngadep ke SDM untuk verifikasi. Overall ya rencana minggu depan ini Pak mau action. Nah, cuman kan sama posisinya yang punya proyek ini tidak punya kapasitas account bank yang bisa menerima duit itu Pak, ya kan? Sehingga kami minta tolong Mas Rus, Pak Rudi, beliau yang mensituasikan untuk accountnya di Singapura sesuai yang diminta waktu itu UOB ya Pak? Ya, UOB Singapura. UOB Singapura karena pengirimnya dari UOB London Pak. Cuman, jadi mereka saat ini lawyernya lagi bikin DOA ya kan untuk nantinya kirim ke submit ke kami untuk nantinya dipelajari dan diverifikasi oleh pihak receiver. Nah itu baru open date kan, open data Pak. Nah itu yang terjadi ya Pak, yang sudah kami bicarakan makanya dengan nilai project 550 miliar atau setengah triliun buat kami
itu hal yang sederhana. Kecil Pak ya. Tapi kami tidak membicarakan nilai ya Pak, tapi Ya. bicarakan kebenaran kan Ya, begitu. ya, ya, ya. Supaya Pak Joko dalam hal ini bisa terbantukan, dia punya cita mengerjakan proyek government untuk ketahanan pangan di Indonesia itu bisa terpenuhi gitu loh Pak. Ya, ya, ya. Nah Pak Rudi di sini ingin membantu kebenarannya itu adalah karena di luar itu banyak bermain Pak, bermain yang orang lokal seperti kami itu juga belum memahami betul. Nah Pak Rudi ini basically-nya adalah bank Pak. Jadi paham betul dunia perbankan karena beliau lama di Inggris. Nah, sekarang bisnisnya di Singapura, di Qatar, Hong Kong ini beliau. Ya, ya. Nah, jadi Pak Joko tidak usah khawatir, artinya yang ditampilkan Pak Rudi ini nantinya kebenaran ya Pak. Kebenaran supaya Pak yang transfer ini benar punya duit untuk investasi dan Pak Rudi akan menyesuaikan apa yang Bapak terima nanti sesuai untuk pembiayaan proyek. Dan di Indonesia nanti tugasnya Mas Rudi itu yang mensituasikan supaya Bapak safety. Jadi bagi tugasnya gitu, nanti Bapak ngerti backgroundnya Mas Rudi ini seperti apa, nanti berkenalan. Aman Pak, karena linknya government semua beliau ini. Oh, alhamdulillah. Udah mainannya Pak berarti Pak ya. Nantinya yang membuat safety itu nanti di Jakarta Mas Rus Mas aman kalau ada apa-apa siap, pun Mas siap. situasikan sama ya. Amin, amin, amin. Nah disitulah Pak Rudi di sini ingin meyakinkan Pak Joko ini supaya nggak kena persoalan permain-main orang luar ya Pak. Biasa Ya. Pak saya mau transfer 103 cuman di belakangnya ini notisnya apa, apakah GPA atau Matrixly atau seperti apa, itu kan kita sendiri orang awam nggak paham ya Pak. Tapi kalau Pak Rudi insya Allah karena itu domainnya beliau paham, oh ini nggak ada duitnya, oh ini pakai duit bener, oh ini cara yang bener seperti ini, itu beliau Pak. Nah beliau sudah prepare HSBC account bank yang siap menerima duit investasi. Beliau siapkan, itu CIS sudah ada ya kan. Nah cuman beliau ingin tahu Pak kedalamannya seperti apa sih, berapa nilai totalnya. Seperti orang Oman kemarin sudah menyampaikan Pak saya mau investasi untuk proyek ini total 100 euro Pak, ya kan? Nah di situ trial awalnya berapa, 100 juta US dollar ya Pak trial awalnya, itu rencana minggu depan Pak. Nah di sini sekarang lawyernya lagi bikin DOA untuk disubmit ke pihak Pak Rudi gitu Pak. Udah verifikasi Pak investornya Pak, datang ke Indonesia ke Kementerian SDM untuk verifikasi proyek pertambangan ya kan. Nah di situ ternyata CNC Pak. Nah mereka mau investasi dengan data proyek yang settle and real kan begitu Pak. Itu yang disampaikan Pak Rudi tadi terkait Oman ya, ini sudah saya jelaskan. Nah ini kembali ke proyeknya Pak Joko. Harapannya kita menjaga sinergi ya Pak, saling trust satu sama lain ya kan, transparansi, kalau ada apa-apa itu cepat diatasi gitu loh maksudnya Pak. Siap. Nah, kita bukan niat bermain seperti teman-teman gitu loh. Oke, cuma saya kasih tahu, tadi Bapak ada nanya perihal SBLC. Cuma begini, SBLC itu ya, SBLC itu biar saya jelasin satu persatu biar lebih paham. Ada cerita yang simpang siur ya. Kita bicara yang real aja. SBLC itu dikirim bisa Pak. Nanti Bapak harus menerbitkan 799. Kita tidak akan menerima 199. Oke. Kita menerima 799 itu sebagai konfirmasi bahwasanya Bapak siap, itu guarantee payment. Oke. Satunya itu memang tidak punya charges Pak, itu 799-nya. Tapi 760 itu tergantung value face-nya Pak. Kalau face value-nya itu terlalu besar, kita khawatir yang mengirim tidak mampu membayar fee-nya Pak, charges-nya. Nah, nanti itu macet di tengah-tengah. Itu siapa mau tanggung jawab? Itu problemnya. Monetis no problem, tapi yang pengirim takut tidak punya fee untuk bayar Pak. Itu aja problemnya. Baik, makanya Pak. saya tidak begitu tertarik dengan monetis SBLC. Karena apa? Saya khawatir mereka tidak mampu membayar fee charge-nya 0.015% Pak. Itu saya khawatir kalau face value-nya besar.
Oke, yang akan kita uji ini polanya cash transfer, Pak. Ya, cash transfer lebih enak mainnya. Jadi tidak ada mau bayar fee itu, mau bayar itu sudah cash transfer. Oke, no problem. Betul. Nah. Lagi satu juga ya, kalau menerbitkan SBLC itu kalau tidak pernah terbit SBLC itu harus menunggu 4 bulan sampai bulan, Pak. 1 bulan, 4 minggu atau 3 minggu, lama, Pak. Kalau tidak biasa. Ya, itulah permainannya. Baik, Jadi kalau cash 103 wire transfer atau cash transfer, oke, Pak, kita siap. Itu sudah saya siapin di HSBC London, itu dipanggil ledger transfer, Pak, atau overbooking. Pak, nanti boleh di WA kan ya Pak itu ya, apa istilah Bapak, saya belum begitu paham nih tadi yang jenis cash transfernya itu. Cash transfernya itu Swift ya, Swift 103 maksudnya. Nah, istilah yang barusan Bapak sampaikan ini tadi loh, selain Maksud apa? Transfernya Masih? itu nanti saya WA Pak Joko ya kan. Ya. Pak Sam nanti Pak Sam yang jelaskan ya itu 103-nya, itu lebih paham. It's okay. Nanti nanti kita jelasin ke Pak Joko ya kan. Ya. Transfernya itu kan wire transfer Pak, cash DT direct MT 103 ya kan. Nah, yang penting jangan metode S2S ya kan. S2S itu artinya server to server, itu jelas nggak ada, itu permainan hacker, Pak. Ya, SUS, IP, SUS, IP itu kita tidak mau, atau aliens ya, alien platform itu kita tidak mau, itu manually itu cuma boleh bermain di Hong Kong, Pak. Tapi itu bayar, bisa ketangkap semua. Nah, jadi nggak bisa, Pak. Ada aturan bank yang melarang hal itu, Pak. Khususnya kayak di Singapura, di Qatar itu nggak bisa, Pak. Main-main seperti itu, mainnya hacker, Pak. Duitnya masih di layar, Pak. Nah, ini nggak bisa diambil ya. Beda sama Pak Rudi ini, kedalamannya itu adalah investor ini punya duit real atau dia bermain seperti yang gagal-gagal itu, Pak. Nah, dari sini kan saya bisa breakdown ya, Pak, menjelaskan nanti. Saya baca dari DOA itu udah tahu, Pak, metode transfernya kan pasti terbaca, Pak. Dia pakai metode apa? 103 banyak, Pak. GPL automatically atau GPL not automatically, wire transfer, itu yang bisa kita lakukan. Nanti ada jenisnya, Pak. Nah, itu nanti saya jelaskan Pak Rudi, Pak Joko maupun Coach Mario. Ini Pak yang bisa diterima. Kali ini lupain, Pak. Nah, kalau transfernya saya metode ini. Nah, ini saya baca itu enggak bisa. Jelas nggak akan pernah terjadi, Pak. Kalau download manually kita tidak mau bikin, itu semua bahaya. Impossible, Mr. Rudi ya. Ya, betul. Itu dari dulu sudah saya main GPS lah, alien lah, server to server, IP to IP lah. Ini semua jangan dikasih ke saya. Saya lebih lama main itu. Tak pernah terjadi itu. Itu hacker, Pak, permainan hacker itu, Pak. Jadi orang-orang yang kerjanya malam di tukang komputer ya kan, main-main di sistem, Pak. Duitnya nggak ada, Pak. Nanti ujung-ujungnya duitnya Bapak ketarik gitu. Ya, biasa itu. Itu nggak ada. Itu lagi satu, itu harus orang-orang bank itu, bank officernya itu harus di bank, Pak, menghadap PC, Pak. Dia harus manually loading, itu bahaya, Pak. Nanti saya beritahu Pak Rudi ya kan. Pak, satu lagi, Pak, kalau buka blokir tabungan di Indonesia bisa bantu, Pak. Apanya, Pak? Apa? Buka blokir rekening blokir. Oh, itu saya tidak tahu. Di Indonesia saya tidak tahu blokir itu seperti apa. Kok ada blokir? Pak Sam mungkin Pak Sam kali, Pak Joko. Kalau rekening keblokir itu domainnya Mas Rus, Pak. Saya bilang kan, Pak, untuk keamanan di Jakarta itu. Ya, siapa koordinasi sama Mas Rus aja, Pak Joko. Kemarin berapa triliun itu, Mas Sam, yang diblokir? Yang bisa baca di ATM saja itu? Ya itu lumayan, Pak. Cuman gini, Pak, itu harus
detail ya Pak historicalnya. Ini Pak kalau bicara seperti ini Pak Rudi jelas blank, nggak paham karena Pak Rudi kan benar basicnya bank tapi dia tidak mengerti blokir itu Pak gitu loh. Nah kenapa diblokir? Ya tadi karena tidak punya kapasitas menerima Pak gitu loh. Saya udah jelasin kan tadi di grup. Takutnya seperti itu. Kayak saya rekening saya Pak mutasinya cuma 100 juta, 200 juta sebulan. Tahu-tahu terima 2 triliun jelas keblok Pak. Gitu loh. Nah, supaya tidak terblok nanti kita punya caranya. Ada caranya supaya tidak terblok. Nanti teknis lah itu Pak. Oke, Bapak-bapak izin. Setelah diskusi dijelaskan Pak Sam, dijelaskan Pak Rudi, mohon izin Pak Mario, Pak Joko, nanti malam akan kita diskusi lagi jam berapa, kemudian dokumen-dokumen apa yang akan di-share, diinformasikan, agar pergerakan kita itu polanya jelas Pak, habis ini apa gitu. Itu sih pesan saya. Iya. Ya sore ini nanti saya kabari ya Pak. Ini Mas Ahmad ya? Mas Rus, Bukan, Bang. Ini Pak. Nggih. Niki Mas Ahmad atau Mas Rus iki? Mas Rus. Mangke sonten atau lambatnya bar maghriban kula kabari malih kaitannya dengan follow up kita nih ya. Atau sih setelah maghrib mawon biar longgar. Oh, nggih. Ya siap. Kata barista Mas Rus, ini aktivitas bar maghrib jam pulang kantor jam Mas Rus ya. Mendingan setelah isak mawon Pak. Oh iya, habis Isa longgar. Kan habis sisa biasa dulu ya Pak, baru jelasin tahu-tahu akan kan ya susah juga. Soalnya kenapa Pak Sam habis isak? Karena dia kalau wiritan panjang Pak. Waduh. Sama aku lagi berarti Pak Sam. Ya beliau termasuk salah satu kiai langitan Jawa Timur. Betul Pak. Saya hanya maunya itu timingnya nyaman ya Pak, diskusinya. Setelah isak mawon nggih, Bapak-bapak. Iya. Siap. Monggo, kami nunggu saja nanti progresnya dikabari saja. Baik. Oke, Pak Rudi. Thank you Pak Rudi. Thank you for your Ya. Sementara itu ya Pak Rudi, nanti kita breakdown total berapa value-nya. Itu yang penting. Oke, di posisi saya cuma mau tahu value-nya berapa, oke kan? Sekarang kan kalau kita bicara-bicara juga, kalau tidak ada receiver-nya kan juga bermasalah. Ngapain kita bicara kalau tidak punya receiver? Kan begitu, buang waktu. Jadi si receiver-nya sudah siap, ya. Sekarang yang saya butuhkan adalah face value-nya dan first tranche-nya. Awal tranche-nya berapa? Oke, 100 atau 1 juta. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusikan di dalam kotak. Oke, 1 juta. Keduanya, transaksi itu berapa? Kita tahu mereka mau trial dulu ya, mau lihat, mau yakin kan. Oke, no problem. Tapi saya mau tahu face value dan second tranche-nya berapa puluhnya. Kontraknya seperti apa? Seberapa lama? 1 bulan, 4 kali tranche atau 1 kali tranche atau 2 kali tranche? Ya, itu yang kita mau tahu. Oke. Nah, itu aja. Nah, tapi yang seperti yang di Oman itu Pak, kita mengharap 1 minggu sekali Pak. Iya Pak, makanya kalau itu kalau 100 juta kan itu yang lebih nyaman. Tapi kalau memang mereka bisa berjalan, contohnya dengan Bapak ini, Pak Joko ini bisa berjalan sampai 200-300 ya oke. Pasal ini kan investment company bisa terima berapa besar aja. Siapa? Ya, itu aja. Ya, jadi itu ya, kita menunggu face value-nya dan franchise-nya aja Pak. Oke Pak Rudi. Nah, CIS-nya dikirim ya, kalau memang sudah sesuai, CIS-nya dikirim. Jadi setelah kita pelajarin, baru kita punya CIS, kita kirim ke mereka. Kita tidak mau lempar dulu CIS kita, siapa kita. Oke. Terus nanti namanya rasionya sekalian diinfo ya Pak. Ya, rasionya berapa? Kalau mereka bilang rasionya seperti apa? Nanti kita sesuaikan seperti yang di Singapura atau turun naiknya aja yang di UOB itu dengan cerita kita turun naikkan aja. Ya, betul. Ini untuk rasionya kalau memang belum punya format dari Pak Joko atau tim dan Pak Mario, nanti rasionya kita sudah ada
usulan format ya. Nanti sudah monggo berjalan. disesuaikan saja. Yang sudah berjalan, experience kita begini. Iya. Tapi alangkah baiknya kalau timnya Pak Mario dan Pak Joko sudah ada usulan, it's okay, no problem. Kita menyesuaikan intinya agar ini Ya. Cuma bedanya gini Pak Patri, kalau di Singapura itu kan rasionya seperti sudah kita tahu, tapi di Dubai kan rasionya saya belum dapat juga kan, jadi karena saya belum dapat keterangan lebih lanjut. Jadi setelah kita dapat informasinya, nanti saya bicarakan dengan di Dubai berapa rasio yang mereka, mungkin lebih dikit, mungkin kurang, kita juga nggak tahu. Nanti saya bicarakan karena beda platform kan, beda. Oke. Ya, Oke, itu aja. oke. Siap. Oke, Baik. dapatkan rasio, total value-nya, franchise-nya itu saja. Oke. Oke. Oke, Terima kasih, yo, Bapak-Bapak. assalamualaikum. Ya, sama-sama, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.